Selamat malam, saya Jayanti Septiana dari Prodi S1 Manajemen, kelas MG 106. Saya akan mereview salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang telah dikeluarkan atau ditetapkan, yaitu Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah salah satu kebijakan ekonomi mikro yang telah ditetapkan atau dikeluarkan pemerintah pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pesan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini memberikan bantuan pada pencari kerja, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi untuk mengikuti pelatihan kerja secara online maupun offline. Dampak dari kebijakan Kartu Prakerja dari sisi mikroekonomi dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut. Aspek pengangguran. Kartu Prakerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,83%. Dengan adanya Kartu Prakerja, diharapkan para pengangguran dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dari aspek produktivitas, Kartu Prakerja juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan mengikuti pelatihan kerja, tenaga kerja dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya sehingga dapat bekerja secara lebih produktif. Dari aspek kewirausahaan, kerja juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatannya. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada lebih dari 16 juta peserta. Dari jumlah tersebut, 97% peserta menyatakan bahwa pelatihan yang mereka ikuti bermanfaat bagi pekerja usaha mereka. Selain itu, Kartu Prakerja juga telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2022, Kartu Prakerja telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 0,14%. Secara keseluruhan, Kartu Prakerja merupakan kebijakan mikro yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini telah membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tingkat pengangguran di Indonesia mulai menurun, dapat dilihat dari grafik berikut ini. Grafik 1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,07%. Tingkat ini menurun menjadi 6,49% pada tahun 2021 dan 5,83% pada tahun 2022. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan Kartu Prakerja telah membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas program Kartu Prakerja. Meningkatkan kualitas pelatihan yang ditawarkan. Pelatihan yang ditawarkan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Meningkatkan aksesibilitas program. Program harus dapat diakses oleh seluruh pencari kerja. Pekerja yang terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program. Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Berikut review salah satu kebijakan ekonomi mikro yang dapat saya sampaikan.